Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Masya Allah, pagi hari ini kita membahas sesuatu yang menarik banget. Kita membahas mengenai azan. Kita juga tadi udah membahas mengenai adab, bagaimana kita mengumandangkan azan, terus mendengarnya juga, dan apa keutamaannya. Masya Allah, jadi sudah tidak ada perdebatan-perdebatan lagi. Dan sekarang karena masih banyak sekali nih pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah dan pasti pengen dijawabkan sama guru-guru kita, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama nih, ada dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum azan selalu identik dengan pukulan suara beduk, tapi kok semakin kesini suara beduk semakin hilang ya? Apakah karena memukul beduk sebelum azan itu bid'ah, makanya sudah tidak ada lagi yang seperti itu? Habib Nabil, silakan mohon dijawab. Ada lagi Ada lagi baru tadi dibahas. Ya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Mikdad, kalau di negeri Arab itu nggak ada beduk. Oh iya, nggak ada. Hanya di Indonesia berarti ya? Iya, Mekah, Madinah, Tarim, Hadramaut nggak ada beduk. Nah, tapi begini, tadi yang saya sampaikan ya, bahwa dalam segala hal kita jangan gampang-gampang memvonis orang. Selalu kita berusaha husnuzon. Apa dibalik itu? Jadi begini, kalau saya kembalikan, menurut hemat saya itu adalah karena dikembalikan kepada adat. Ya, dalam kaidah fikih dikatakan al-urfu muhakkamah. Urf itu, tradisi itu bisa jadi hukum kalau tidak bertentangan dengan syariat. Lalu yang kedua, kita harus memahami bahwa beduk itu tradisi yang lama. Dulu orang-orang kalau misalnya punya rumah nggak seperti sekarang, Mas Mikdad. Rumah berdekatan itu jauh-jauh, ada di balik bukit dan sebagainya. Orang teriak berapapun kerasnya nggak akan nyampe. Maka suara beduk itulah yang sampai ke pelosok-pelosok sehingga orang dengar ini ada mau sholat, maka mereka kemudian datang berjauh. Jadi hendaknya kita husnuzon. Ya, sekarang ketika sudah ada speaker dan sebagainya, ya beduknya semakin berkurang. Kenapa? Nggak dibutuhkan lagi tadi, ya. Tapi jangan kemudian gampang-gampang bid'ah. Ada manfaatnya. Betul. Nah, yang ketiga, husnuzon saya adalah terkait beduk ini adalah zaman dulu itu beduk dan kentongan itu alat komunikasi. Betul. Masa itu para wali dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya adzan belum tentu orang semua paham. Mereka menginginkan nih orang-orang yang animisme, dinamisme masuk Islam. Caranya gimana? Pakai kentongan, pakai beduk, nanti setelah itu baru didakwahi. Dengan itulah maka banyak orang masuk Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habib, terima kasih Sama-sama. jawabannya, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon tolong samarkan nama saya. Baik, apakah penghuni kubur itu bisa mendengar azan? Dan benar nggak katanya kiamat nggak akan terjadi selama azan masih terdengar? Nah, Ustadz Maulana mohon dijawab. Mohon izin kepada semuanya, ketika penghuni kubur dimasukkan di kubur, mendengarkan langkah kaki orang yang terakhirkan, kemudian ditanya. Kemudian mohon maaf, kalau berbicara tentang kiamat tidak akan datang selama ada azan, ya jawabannya iya. Kalau kita lihat, azan itu tidak akan pernah berhenti. Berhentinya azan di kota ini, maka muncul azan karena beda waktu. Betul. Nah, dari Makassar sudah selesai, maka pindah di Jakarta. Jakarta pindah lagi di Palembang dan seterusnya sampai ke Aceh dan jadi itu sampai ke Malaysia. Jadi seluruh dunia ini tidak berhenti azan karena berputar. Kemudian kalau begitu, azan itu tidak akan mungkin datang kiamat selama masih ada azan, karena tidak akan mungkin datang kiamat selama ada yang menyebut nama Allah. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Nabil, karena azan itu adalah zikir dan azan itu adalah merupakan syiar, maka cocok kalau diadakan lomba azan. Masya Allah. Lomba azan. Saya pernah juara azan. Juara. Karena pesertanya cuma satu. Masya Allah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah jamaah sudah 2 pertanyaan dijawab oleh guru-guru kita. Terima kasih Ustadz Maulana. Masya Allah. Dan sekarang insya Allah kita masuk ke muhasabah dan insya Allah nanti akan ditutup oleh doa dan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya suara terompah yang didengarkan oleh baginda Nabi SAW sebelum hari kiamat terjadi, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, adalah suara terompahnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.
disebabkan karena Sayyidina Bilal bin Rabah adalah seorang yang senantiasa menjaga daripada waktu sholat dan mengumandangkan azan, begitu pula dengan wudhu serta sholat sunnahnya. Maka dari ini kita ambil pelajaran keutamaan seorang muadzin, ya, keutamaan seorang yang menjawab azan. Alhamdulillah di kota kita senantiasa menghentikan kegiatan ketika mendengar suara azan. Namun sayangnya setelah selesai azan dilanjutkan kegiatannya tanpa ada sholat. Nauzubillahi min dzalik. Banyak terjadi di kampung ataupun di kota, berhenti dulu ada azan, hentikan dulu konsernya ada azan, hentikan dulu musiknya ada azan. Subhanallah. Tapi setelah azan apakah sholat? Lanjutkan musiknya. Nauzubillahi min dzalik. Maka mari kita bermuhasabah diri. Sesungguhnya azan itu apa sih? Bukan azan yang sakral, akan tetapi setelah azan itulah yang lebih utama lagi. Apa itu? Melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Tidak ada satupun perintah dalam Islam yang menyulitkan, semuanya memudahkan untuk umatnya. Maka mari kita mengambil kemudahan itu guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana minal Qur'anil azim. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan seruan azan, orang-orang yang menjawab seruan azan, dan juga memenuhi undangan-Mu ya Allah untuk mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, begitu pula anak cucu keturunan kami ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Ad-Dausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.